kita bicara blockchain itu sebenarnya adalah database. Oke. Isinya cuman ya secara garis besar ya simpelnya dia cuma nyimpen data gitu, data transaksi. Cuman kalau di dunia kripto kan banyak transaksi jual beli tuh. Oke. Nah kayak kirim duit segala macam itu pencatatannya masuk ke blockchain. Oke. Blockchain itu sebuah konsep database lah. Berarti blockchain itu konsep database ya? Iya sebenarnya dia database. Oke. Jadi kalau secara teknikalnya ya dia ada di hash gitulah. Hash terus sama hash digabung ya pokoknya algoritma hashing lah di situ. Cuman ya kalau kita sebagai developer tahunya blockchain itu ada database di mana kita menyimpan data ke sana gitu. Nah, data apa yang disimpan di sana? Ya rata-rata data transaksi kebanyakan karena seperti yang kita tahu kalau di kripto itu kan ada transaksi jual beli, transaksi transfer aset. Oke. Misalnya gue punya Bitcoin, gue transfer ke lo. Oke. Nah, gue tahu address lo misalnya ABCD, ya gue tinggal masukin nanti di aplikasi address lo, nominal, send. Nah, ketika klik send itu data transaksinya terdaftarnya banyak ya. Jadi nggak cuma satu, kayak BTC, Bitcoin punya blockchain sendiri. Oke, ya. Terus Ethereum punya blockchain sendiri. Oke. Jadi database-nya beda nih. Oke, yes. Jadi lu nggak bisa kirim Ethereum ke blockchain-nya Bitcoin nggak bisa. Yes. Oke. Secara konsep gitu. Cuman ya gitu. Terus ada lagi BNB itu dia secara blockchain-nya itu dia forking bukan kayak dibilang ngopas nggak juga sih, jadi tiru modifikasi lah gitu. Oke, ATM. Muncullah nama apa blockchain-nya di BSC nyebutnya, Binance Smart Chain. Tapi secara apanya konsepnya sama kayak si Ethereum ini. Terus ada lagi Solana, terus banyak lah, Phantom, apa lagi ya? Ya Dan lain-lain. Oke, mulai masuk lagi kita. Itu database beda-beda semua tuh. Oke. Nah transfer asetnya juga yang nggak bisa sembarangan dari gue mau transfer aset dari blockchainnya ini ke blockchain ini Nggak bisa ya? Secara konsep nggak bisa, tapi karena zaman mulai canggih itu sekarang udah bisa. Ibaratnya kalau di bank antar bank gitu lah ya? Iya. Oke. Kalau dulu nggak bisa sama sekali, sekarang ya karena ada kebutuhan gitu kan. Jadi ya masing-masing blockchain dia ngebikin token, dimana tokennya ini ya persis dengan token misalnya di jaringan Ethereum ada token BNB ada. Nah tapi token ya bukan koin ya. Jadi kayak gimana ya? Jadi seperti yang blockchain itu kalau kayak blockchain Bitcoin itu dia pure hanya database. Oke. Jadi ya cuman database doang. Nah kalau blockchain selain si Bitcoin, contohnya si Ethereum ini, nah ini dia selain blockchain, dia juga bisa diinstal aplikasi. Jadi umumnya server gitu. Oke, dia bisa diinstal gitu. Diinstal aplikasi. Oke. Tapi aplikasinya cuma bisa dibikin oleh satu bahasa pemrograman. Kalau si Ethereum itu dia pakai Solidity bikinnya. Jadi kalau lu pengen bikin program, ya bukan kayak Windows, ini kan bisa bikin apa gitu ya. Kalau ini si Ethereum ini dia bisa dibikin pakai Solidity nama bahasa pemrogramannya. Oke, udah mulai masuk lah ke frameworknya ya, Solidity ya. Ya, itu Ethereum. Ethereum. Itu yang lu sekarang geluti Ethereum atau semuanya? Bitcoin juga lu? Selama kalau sekarang gue masih Solidity. Masih Solidity, oke. Jadi kayak contoh tadi si Ethereum ini punya bukan turunan ya. Jadi ada orang lain yang mengadopsi teknologinya, bagus nih, dibikin lagi lah. Tapi menggunakan teknologi dia. Oke. Jadi kayak kalau kayak di bahasa pemrograman itu di inherit lah. Oke, ya. Jadi dibikin ulang. Klaimnya sih dia lebih di tanda kutip lebih bagus lah si BSC ini. Oke, yang tadi yang oke. Ya, dia bilang ya memang sih lebih murah juga biaya transaksi karena setiap kita melakukan kirim duit ya sama kayak kita kirim duit kayak apa ya ada biaya transaksi lah gitu. Ya murah sih, cuman kalau si Ethereum ini ada kelemahan, semakin banyak orang yang pakai dan semakin tinggi harga aset si Ethereum-nya, itu biaya transfernya jadi makin mahal juga gitu. Nah, itu yang sekarang terjadi di
Ethereum. Jadi kalau transfer aset itu ya bisa sekali transfer bisa kena puluhan ribu gitu. Padahal transfernya mungkin cuma 100 perak, tapi kena biaya fee ya sekian puluh ribu gitu ya. Tapi ya bukan berarti dengan biaya mahal bikin orang jadi nggak tertarik, nggak juga. Buktinya sampai sekarang masih banyak orang yang pakai. Ya karena memang teknologinya yang bagus gitu. Jadi ya mungkin ya biaya transaksi nggak begitu. Nah cuman ya namanya dasarnya orang, kan nggak semua orang yang berduit tanda kutip gitu kan. Nah akhirnya ya muncul lah si ya karena gitulah. Jadi ini kan namanya dunia blockchain ini kan masih dibilang baru ya, tapi ya baru di Indo lebih tepatnya. Iya. Baru mungkin di luar mungkin udah beberapa tahun kali ya. Iya di kita kan masih lama. Belum familiar gitu. Kalau secara ininya sih ya dimulai dari Bitcoin ya. Di Bitcoin kan 2009. 2009. Jadi sekitar berapa tahun? 12. Ya sebenarnya sih ya baru 12 tahun sih dunia blockchain ini. Dan kayak si BSC tadi itu baru lahir 2017. Jadi memang belum terlalu lama juga. Ibaratnya bakal berkembang terus lah ya dia. Pasti. Dan ya kayak tadi contoh si Ethereum punya masalah di biaya transaksi. Muncul lagi blockchain baru yang bisa menekan biaya transaksi. Makanya setiap mirip, gue mikirnya jadi kayak bank itu juga sih. Misalnya anggaplah misalnya Bitcoin itu satu bank, Ethereum satu bank, dan BSC satu bank. Itu kayak kita lihat sekarang bank-bank ini kan ada biaya, misalnya administrasinya ini cuma 15.000, ini 10.000. Betul. Terus tiba-tiba sih ada misalnya Genius, dia nggak punya potongan transaksi gitu. Padahal sebenarnya konsepnya bank itu sama kan ya, nyimpan duit, kirim uang. Betul. Bisa. Gue nangkapnya tadi itu sih yang si blockchain ini. Ya kayak gitu. Kalau di tempat gue yang sekarang enggak lah, kan gue masih part time lah gitu katanya. Ya gue sih nggak langsung terjun ke sana ya. Jadi di sana ada tim yang khusus kita bilang back end lah. Kalau gue lebih ke front end aja justru. Karena pengalaman gue kan ada juga di front end gitu. Back end ada, cuman kalau secara back endnya si kayak pakai Solidity itu ya belum ada kan. Jadi memang belum ada pengalamannya. Jadi pendekatannya pertama gue ke front end dulu. Nah front endnya pakai apa? Sama kayak ini front end Solidity. Bukan Solidity. Kalau front end ya kayak kita biasa pakai HTML CSS. Semua oke, general. Umumnya biasa. Cuman yang bedain adalah connect ke back endnya. Kalau kita misalnya pakai React, ya connect ke back endnya pakai apa sih? Lewat REST API gitu kan. Nah kalau ini pakai namanya Web3. Itu semacam library lah. Jadi library JavaScript yang digunakan untuk berinteraksi dengan si Solidity tadi backend. Web3 ini jembatannya. Web3. Ya, jadi ya, nah rata-rata blockchain sekarang ya pakai itu. Maksudnya untuk connect ke backendnya. Kalau ya Ethereum, Web3 juga, ada lagi Polygon, Web3 juga, BSC, Web3 juga. Jadi secara konsep front end mah bodo amat sih, mau backend mungkin gimana, connect tetap pakai si Web3 itu. Ya sama lah kayak kita front end bodo amat mau backend pakai Python mau di belakang penting pakai API ya kan. API gitu. Yang penting kita consume linknya, dapat JSON-nya, ya sama. Balikin lagi. Jadi ya pada intinya ya nggak ada yang nggak berbeda jauh banget sih. Cuma beda cara connect-nya aja gitu. Asal tahu cara connect ke backend-nya pakai apa, terus ya seharusnya sih nggak menyulitkan lah bagi orang-orang yang udah pernah coding front end ya. Cuma kebanyakan ini sih balik ke preferensi ya. Ada juga yang manual langsung pakai HTML CSS, ada kan. Ada juga yang pakai React, ada pakai Vue.js segala macam, bisa juga gitu. Cuma kebanyakan yang gue lihat, apalagi di tempat gue sekarang tuh ya full pakai React sih. Full React ya, Nah, untuk front end-nya. Kalau back end-nya itu si Solidity tadi. Nah, yang lu kerjain di situ apa aja Bil? Mostly front end. Iya, maksudnya pakai Web3. Detailnya apa di front end-nya ini? Kayak gambarannya gitu. Kayak ngapain aja? Langsung aja ya. Ada
contoh nih salah satu websitenya. Nah, jadi nama tempat gue sekarang ini namanya Rootkit Finance. Jadi ya ini tuh ya perusahaan lah ya, kita bisa bilang perusahaan kripto, di mana perusahaan ini ya bergerak di bidang kripto. Jadi secara overall sih dia menciptakan token di mana token ini token ini dibikinnya pakai smart contract ya. Jadi kalau misalnya ada orang pengen bikin koin sendiri, itu bisa, siapapun bisa. Bikin apa? Koin. Bikin koin. Oke. Sorry bukan koin ya. Jadi ada dua istilah, koin, token. Oke. Koin itu yang utama, jadi kayak contoh Ethereum. Oke. Ethereum itu koin utama, tapi kan dia blockchain. Di dalam blockchain Ethereum ini kita bisa bikin token. Token itu ya mungkin orang banyak kecoh di sini. Bedanya token sama koin apa sih? Biasanya kalau koin kayak Ethereum itu, jadi misalnya kita ada transaksi transfer aset, nah itu fee-nya bayarnya pakai Ethereum. Oke. Begitupun juga nanti si Ethereum misalnya bikin token, bukan si Ethereum ya, siapapun. Jadi ada contoh token namanya Uniswap. Ada token namanya Uniswap, ini smart contract yang dibangun di atas Ethereum. Oke. Jadi ya ada supply-nya sendiri. Jadi token Uniswap namanya Uni. Token Uni. Coba kita bisa lihat di sini contoh ya. Nah, ini situs untuk melihat coin market cap Uni contohnya. Nah, ini bukan koin, ini ada kan sebutannya token. Oke. Kenapa disebut token? Karena dia nggak punya blockchain sendiri, jadi numpang blockchain. Jadi token ini bisa jadi kayak misalnya di blockchain Ethereum ada, di blockchain Bitcoin ada gitu. Iya, benar. Cuman, iya, benar. Di BSC pun ada token Uniswap, tapi orang-orang kenalnya si Uniswap ini token yang ada di jaringan Ethereum karena karena dia dibikin pertama kalinya di sana. Di sana, gitu. Oke. Si Uniswap ini bisa dia bikin kontrak smart contract di blockchain lain dengan nama yang sama bisa, karena kan beda blockchain. Tapi kan nama asetnya sama gitu. Yes. Jadi kalau misalnya dia transfer aset dari blockchain Ethereum ke blockchain BSC misalnya, nah itu maksudnya dengan token yang sama gitu. Iya. Cuman hati-hati, banyak orang. Nah itulah mungkin kalau menurut gue masih kelemahan ya. Siapapun bisa bikin token gitu. Gua misalnya, gua bisa bikin token ini dengan nama yang sama. Itu ya kalau orang nggak hati-hati bisa aja orang membeli aset yang salah gitu. Misalnya lu sebenarnya tokennya misalnya token 1 2 3 4 5. Terus gue bisa aja buat token 1 2 3 4 5 gitu. Iya. Itu makanya ya kalau dengar berita banyak juga orang yang kena scam karena hal itu, karena dia nggak ngerti. Padahal ya semua token itu dia punya addressnya sendiri gitu. Kayak contoh nih, address. Jadi, kayak Uniswap. Jadi kalau mau validasi ini token bener Uniswap nggak sih? Ya cara validasinya ya salah satunya lewat ini linknya ya. Terus lihat ini kontraknya nih. Nah ini kita lihat contohnya nah ini salah satu aplikasi web yang menggunakan Web3. Si namanya Etherscan. Kalau Etherscan ini UI untuk nge-track blockchainnya si Ethereum. Ini di Ethereum ya. Kalau di BSC Scan. Kalau di Polygon Scan. Ini beda blockchain semua ya. Beda blockchain semua. Tapi secara UI-nya mirip-mirip lah. Ya, ini satu developer sih setahu gue ya, yang bikin untuk scan. Contoh tadi gue mau lihat token Uniswap token ya.
Ini copy aja address-nya, terus masuk ke blockchain. Nah ini kita validasi di sini. Nah ini dia. Nah ini semua transaksi kelihatan di sini nih. Ke token berikut nih. Token Uniswap itu. Jadi transaksi apa nih? Transfer, approve, apalah. Ya, bisa kelihatan semua di sini. Jadi ibarat kata kayak jurnal lah. Jadi kalau kayak di bank kan ya nggak bisa lihat kan siapa transfer ke siapa. Kalau di sini bisa kelihatan. Gua transfer ke lu 2 tahun yang lalu, bisa kelihatan di sini, tinggal search aja. Jadi transparan gitu. Misalnya kelihatan siapa yang transfer nih. Oh, jadi address. Cuman kalau di sini address ya. Kita nggak kelihatan namanya. Tapi tahu lah. Tapi tahu. Jadi kalau dulu kan orang bilang wah Bitcoin dipakai buat money laundry gitu. Kalau menurut gue dibilang kayak gitu juga nggak sepenuhnya benar juga, karena bisa di track gitu. Siapa yang melakukan transaksi itu bisa ketahuan. Ya mungkin orang-orang karena nggak semua orang paham tentang ini sih. Iya. Kalau menurut gue bagaimana orang bisa melakukan kejahatan kalau ya dia tahu, dia tercatat transaksi dia tercatat di sini gitu. Jadi nggak bisa aneh-aneh dong. Tapi untuk sebagian orang mungkin ada kemungkinan pakai di sini juga sih, karena ya kayak gue sendiri kan masih buta juga kan ya. Lu kan karena mungkin udah lihat nih kan, udah tahu nih, udah bisa buka gitu. Nah, kalau gue kan gimana cara ngeceknya gitu loh. Betul. Jadi kalau beda dengan di bank kan, ya di bank kan udah langsung gitu. Ya intinya ketidaktahuan yang menimbulkan. Yes. Nanti kita makin tahu ini, pasti makin nggak akan bisa lagi. Betul. Contoh Uniswap, kita lihat di BSC ada Uniswapnya ya. Ada yang bikin ya. Nah ini ada nih. Nah ini token yang sama dengan yang ibaratnya kalau Uniswap ini yang antar bank tadi lah ya. Iya. Ya, ini Uniswapnya